Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Rizka Della Amanda. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis salah satu marketplace yang ada di Indonesia, yaitu JDID. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang marketplace itu sendiri, bagaimana proses menjadi seller di JDID, dan bagaimana proses menjadi buyer ataupun pembeli di JDID. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang marketplace ini. JDID ini merupakan salah satu situs belanja online yang ada di Indonesia yang dapat kita akses melalui aplikasi maupun website. Nah, JDID ini dibangun pada tahun 1998 oleh salah satu pengusaha yang berasal dari Cina, yaitu Richard Liu. Nah, JDID ini mulai masuk ke Indonesia pada November 2015, yang pada awalnya mereka itu hanya menyediakan beberapa kategori produk, tapi mereka lebih berfokus kepada kategori smartphone. Namun seiring berkembangnya waktu dan untuk mempertahankan kualitas dari JDID ini, mereka sekarang mengembangkan menjadi 12 kategori produk, yang salah satu contohnya itu pakaian, smartphone, elektronik, sampai dengan luxury brand. JDID ini juga mempunyai visi dan misi untuk mempertahankan kualitas maupun mengembangkan usahanya. Nah, di sini visi dari JDID itu adalah berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang leluasa dengan menyediakan produk-produk yang terakurasi, asli, premium, yang memiliki harga kompetitif, layanan yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, serta pengiriman yang cepat dan aman. Visi dari JDID ini, mereka mengembangkan Make the Joy Happen, artinya menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan di Indonesia dengan memberikan layanan yang andal, cepat, aman, dan memilih serangkaian produk-produk yang berkualitas asli dengan harga yang kompetitif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita akan menjadi seorang pembeli ataupun buyer di JDID. Nah, yang pertama, kita itu harus membuka website JDID, ataupun kita dapat mendownload aplikasi melalui Play Store ataupun App Store. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai akun ataupun kita harus mendaftar menjadi member untuk kita bisa bertransaksi di JDID itu. Untuk mendaftar, kita akan dikasih dua pilihan, yaitu melalui email ataupun kita dapat memasukkan nomor HP. Nah, setelah itu kita akan memasukkan password. Dan setelah kita punya akun dari JDID ini, diharapkan kita untuk login kembali dengan memasukkan nomor HP ataupun email yang sudah terdaftar serta password. Nah, sekarang kita akan ngasih tahu nih gimana caranya kita berbelanja di JDID. Yang pertama, pilih produk yang akan Anda beli. Nah, di sini di dalam menu home ini, kita dapat mencari produk apa sih yang kita ingin beli. Nah, kita itu bisa cari berdasarkan dengan kategori, maupun nama produk ataupun merek. Namun, untuk memudahkannya, kita bisa saja langsung klik di menu search itu, terus kita ketik nih, apa sih produk yang akan kita beli. Yang kedua, ada klik masukkan ke troli atau bayar sekarang. Setelah kita tahu nih produk apa yang ingin kita beli, di sini ada dua opsi, yaitu masukkan ke troli ataupun bayar sekarang. Nah, jika kalian ingin mencari dulu nih produk apa lagi sih yang ingin kita beli, kita bisa klik masukkan ke troli. Nah, kalau misalkan kita udah fix nih, udah mau beli satu aja, kita bisa klik bayar sekarang. Ini ada detail pemesanan. Nah, kalau kita misalkan udah tahu apa yang kita beli, kita bisa menekan tombol troli yang ada untuk melihat detail pemesanan kita, seperti produk apa yang kita beli, terus berapa jumlahnya, detail harganya berapa, dan lain-lain. Nah, setelah dirasa sesuai nih sama pesanan kita, kita bisa klik lanjutkan. Yang keempat, ada konfirmasi alamat pengiriman dan metode pembayaran. Nah, ini kita akan diarahkan untuk mengisi kemana sih alamat produk ini yang akan dikirimkan. Nah, yang kedua, kita ada metode pembayarannya. Metode pembayaran ini bisa COD ataupun melalui transfer.
Jika dirasa sudah benar nih, udah benar alamatnya, metodenya, kita bisa lanjutkan dengan klik bayar sekarang. Yang kelima ini ada status pemesanan. Setelah kita menekan tombol bayar sekarang, Anda akan menerima nomor pesanan. Kalau kita misalkan mau pilih metode pembayaran dengan COD, maka kita bisa lihat nih pesanan kita dengan mengklik pesanan saya. Tapi kalau misalkan kita mau dengan metode yang lain, misalkan kayak dengan kartu debit ataupun kredit ataupun transfer, kita akan dikasih notifikasi nih melalui email ataupun SMS yang ada di akun JD ID Anda. Keenam, ada pengecekan pesanan. Setelah selesai melakukan pembayaran, akan muncul seperti ini. Maka transaksi Anda itu telah sukses dan pesanan akan segera dikirimkan. Nah, di sini bagaimana sih cara melacak pesanan di JD ID? Untuk melacak pesanan di JD ID dapat dilakukan melalui menu pesanan saya, baik pada website ataupun pada aplikasi. Nah, menu pesanan saya itu akan menampilkan proses pesanan yang Anda mulai dari pertama kali order, pengemasan, pengiriman, hingga produk yang Anda terima. Seperti kayak di sini. Nah, jangan lupa nih, kalau misalnya kita udah nerima barang, yang langkah terakhir sebagai kita pembeli, maka akan ngasih yang namanya review. Nah, kita itu dapat memberikan suatu penilaian setelah mengkonfirmasi bahwa produk ini telah diterima dengan menekan tombol pesanan diterima. Lalu klik tombol nilai, akan muncul sebuah kolom. Nah, di situ kita dapat nih nge-review produk yang kita terima. Apakah barangnya sesuai dengan pesanan, ataukah kurang, waktu pengemasannya kurang cepat, ataupun yang lain, terserah. Tergantung dari Anda sendiri bagaimana. Kadang produk yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kayak rusak, salah warna, ataupun salah ukuran. Dari pihak JDID-nya itu menerima pengembalian produk, namun dengan syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama itu, produk yang dikembalikan merupakan produk yang dijual di JDID. Jadi kalau misalkan kamu beli di marketplace yang lain, kalian nggak bisa nih komplain atau melakukan pengembalian produk melalui JDID. Dua, produk yang dikembalikan masih dalam masa garasi. Nah, setelah produk yang kita terima lebih dari 7 hari, maka kita nggak bisa nih untuk mengajukan pengembalian barang. Yang ketiga, ada sertakan bukti pembelian di JDID. Yang keempat, ada isi pengajuan formulir pengembalian di akun JDID. Yang kelima, alasan dan syarat pengembalian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, alasan pengembalian produk dengan kendala dan kerusakan produk yang disebabkan oleh pengiriman hanya dapat dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah barang yang diterima. Kalau misalkan lebih dari itu gimana? Proses pengembalian barang itu tidak dapat diproses oleh pihak dari JDID. Yang ketujuh, alasan pengembalian produk dengan kendala dan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna, kayak misalkan kayak terjatuh, terkena cairan, ataupun kecelakaan, ataupun yang lainnya itu tidak dapat diproses pengajuan pengembalian. Yang kedelapan, untuk memudahkan proses pemeriksaan produk yang dikembalikan, apabila berupa gadget ataupun perangkat yang dilengkapi dengan kata sandi ataupun password, mohon pastikan untuk unlock atau menghapus kata sandi tersebut sebelum dikirim ke alamat pengembalian kami. Yang kesembilan, ada pengajuan pengembalian produk tidak berlaku bagi kategori produk kecantikan dan kesehatan. Yang kesepuluh, jika terdapat syarat dan ketentuan lain yang ditentukan pada halaman deskripsi atau halaman promosi mengenai kebijakan pengembalian produk, maka dinyatakan berlaku adalah syarat dan ketentuan yang terdapat pada halaman deskripsi atau halaman promosi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada produk apa aja sih yang dapat dikembalikan. Nah, kayak di sini nih udah dijelasin dan dibaca sendiri ya.
Nah, yang berikutnya ada cara pengajuan pengembalian barang. Kalau udah tahu nih syarat pengembalian produknya itu apa aja, dan udah tahu masa garasinya itu berapa hari, dan udah tahu nih produk apa aja yang nggak bisa dan yang bisa dikembalikan. Nah, kita akan menjelaskan tentang cara pengembalian produk itu. Yang pertama, masuk ke akun JD ID Anda. Nah, yang kedua, klik pesanan saya, lalu kita pilih pengembalian. Yang ketiga, ada klik pengajuan pada produk yang ingin Anda kembalikan. Yang keempat, ada pilih opsi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisa dikembalikan, bisa ditukar, dan bisa diperbaiki. Nah, yang kelima, ada masukkan keluhan Anda beserta foto dan sertakan alamat dan data Anda yang benar, lalu pilih kirim. Yang keenam, dalam waktu 1x24 jam, tim layanan Purna Jual kami akan melakukan konfirmasi terhadap data-data yang diberikan. Yang ketujuh, ada setelah pengembalian produk diterima, tim layanan Purna Jual kami membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan selama 3-5 hari masa kerja. Yang selanjutnya ini ada kemana sih kita harus ngembaliin barangnya. Nah, ada nih beberapa alamat pengembalian kayak yang ada di Jakarta nih, di Jalan Biak nomor 4A RT 1 RW 6 Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10150, ataupun ini ada nomor telepon, jam operasional maupun ada emailnya. Sebenarnya ini nggak ada di Jakarta aja, tapi banyak sih, kayak misalkan ada di Medan, Pontianak, Semarang, Surabaya. Tapi karena kita orang Jakarta nih, kami memasukkan hanya yang ada di Jakarta saja. Setelah produk yang telah kita ajukan telah diterima, ada ketentuan-ketentuan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Fauzia dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadi seller di JD ID. Keunggulan JD ID. Pertama, ada perlindungan konsumen. JD ID akan mengembalikan uang Anda secara penuh jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau berkualitas buruk. Kedua, ada jaminan pengiriman. JD ID akan mengembalikan uang Anda secara penuh jika barang tidak terkirim. Ketiga, ada pembayaran aman. Kami menghadirkan pilihan metode pembayaran yang aman dan bervariasi. Keempat, respon cepat. Pertanyaan akan ditanggapi dalam waktu 24 jam. Kelima, ada jaminan keaslian. JD ID menjamin produk yang kami jual 100% bukan barang palsu. Berikut cara menjadi seller di JD ID. Pertama, kalian buka website JD ID dan mendaftar sebagai pembeli. Bisa menggunakan nomor HP ataupun dengan email. Kedua, klik seller, daftar sebagai seller. Pada menu top bar ada tulisan klik seller, pilih daftar sebagai seller. Ketiga, pilih daftar sebagai penjual lokal. Silakan pilih daftar sebagai penjual lokal untuk berjualan di wilayah Indonesia. Jika ingin berjualan di wilayah Asia, Anda bisa memilih register as cross-border seller. Keempat, isi formulir yang disediakan. Isi formulir yang disediakan antara lain nama, nomor handphone, email, nama toko, kategori toko, tipe toko, legal person atau company, nik KTP, KTP scan, NPWP, NPWP scan. Jika sudah klik daftar untuk melanjutkan proses verifikasi. Setelah kalian mempunyai akun di JD ID, klik toko, pilih informasi toko, lalu kalian disuruh untuk melengkapi ke toko kalian. Di sini kalian harus melengkapinya, ada informasi toko, logo toko, nama toko, ID toko sudah ada di sananya, informasi kontak, nomor kontak, email, informasi bank, metode pembayaran, nama penerima, nama bank, nomor akun penerima, alamat bank, kode SWIFT, bukti rekening bank, informasi autentifikasi.
Autentifikasi. Sini kalian klik sertifikat perorangan, nama toko, kategori bisnisnya, nama KTP, nomor KTP, alamat KTP, scan KTP Anda, nomor NPWP, alamat NPWP, scan NPWP-nya, berapa banyak SKU, brand besar apa yang kalian miliki di toko kalian. Kalian punya toko lain tidak di selain website ini. Lalu kalian pilih personal bisnis, lalu save. Setelah kalian lengkapi informasi toko tadi, kalian akan mendapatkan pesan congratulations on your successful submission or certification application. Lalu kalian klik publish good. Kemudian kalian klik produk, pilih produk creation. Di sini kalian harus menuliskan produk apa saja yang ingin kalian jual. Di produk creation ini ada produk info, yaitu kalian harus menulis nama produk kalian, kategori, brand, harga, minimum pembelian kuantitas, maksimum pembelian kuantitasnya, biaya harganya. Lalu ada produk manajemen, yaitu produk variansinya. Produk varians kalian berdasarkan warna atau berdasarkan ukuran. Lalu di sini kalian bisa kalau warna kalian bisa memilih warna apa saja yang ada di toko kalian nantinya. Di sini kalian menulis harganya berapa, untuk produk apa, harganya berapa, untuk produk apa, stoknya ada berapa, dan biaya harganya berapa. Ada produk deskripsi, kalian menulis deskripsi dari produk kalian itu apa. Ada atribut produk kalian itu apa. Di sini bisa milih. Kalau di sini kita pens dan pensil type. Shipping, yaitu ada berat dari packing barang kita kalau di packing. Lalu packaging size itu ada panjang, tinggi, dan lebar. Bisa menggunakan atribut, bisa menggunakan sistem COD atau tidak. Shipping templatenya di mana? Di toko kami, yaitu Polystore. Habis itu spesifik setting ini kita nggak usah klik juga nggak apa-apa, kita langsung save to outing. Pengaturan produk, kalian klik produk, pilih produk list. Di sini kalian bisa lihat produk apa saja yang kalian ingin jual, yang tadi kalian sudah menuliskan deskripsinya dan segala macam dan lain-lainnya. Lalu klik produk, pilih stok manajemen. Lihat produk. Di sini kalian bisa melihat stok dari barang-barang penjualan. Di sini kalian bisa mengatur pengiriman, yaitu ada di penjualan. Kalian klik pengaturan pengiriman. Setting pengiriman. Kalian di sini bisa men-setting pengiriman. Di sini ada tulisan lokasi pengiriman, lalu pengaturan pengiriman. Dengan menuliskan nama tempatnya, misalkan kita nama tempatnya ingin semua wilayah ataupun Jawa Tengah aja, ingin biayanya lebih murah di toko kita. Kita ambil di sini ada tipe biaya kirim berdasarkan ukuran barang atau berat barang. Kita milih dengan ukuran barang. Dengan cara kita klik tambah alamat pengirim. Lalu ini kita wilayah pengirimannya ada mau di mana aja, pilih provinsinya. Muncul tampilan seperti ini.
kalian tulis lagi barang kecil itu mau kalian harganya berapa. Di sini kita tulis harganya 15.000. Kalau barang besar kita hargain 20.000. Waktu pengiriman minimumnya berapa? Yaitu di sini kita 3 hari. Waktu pengiriman maksimumnya berapa? Di sini kita 7 hari. Lalu submit dan kembali. Nah, ketika pengaturan pengiriman kita udah submit dan kembali, kita akan muncul tampilan seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.